Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang artinya pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Istilah pembaruan tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Definisi integrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paul B. Horton, integrasi yaitu proses pengembangan masyarakat di mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Yang kedua, menurut Banton, integrasi didefinisikan sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memiliki makna penting pada perbedaan ras tersebut. Hak dan kewajiban yang terkait dalam ras seorang hanya terbatas pada bidang tertentu saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan bidang pekerjaan atau status yang diraih dengan usaha. Yang ketiga, Maurice Duverger. Maurice Duverger mendefinisikan integrasi adalah interdependensi atau kesaling-tergantungan yang lebih rapat antar bagian-bagian dari organisme hidup atau antara anggota-anggota di dalam masyarakat. Yang berikut, menurut Surjono Sukanto, integrasi sosial adalah proses sosial individu atau kelompok untuk berusaha memenuhi tujuan melawan lawan yang disertai dengan suatu ancaman atau kekerasan. Yang berikut, Barton, integrasi sosial adalah suatu integrasi sebagai sebuah pola hubungan yang mengakui adanya suatu perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan suatu fungsi penting pada perbedaan dalam sebuah ras. Menurut Gilin, integrasi sosial adalah suatu bagian dari proses sosial yang terjadi karena suatu perbedaan fisik, emosional, budaya, dan perilaku. Bangsa diartikan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakteristik. Bangsa terbentuk karena adanya rasa ingin bersatu, seperti munculnya integrasi bangsa. Dalam kamus sosiologi, integrasi bangsa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi budaya merupakan perbedaan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat berupa bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, sistem religi, serta kesenian. Integrasi kebudayaan dapat terjadi dengan memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, adanya proses penyesuaian di antara unsur-unsur berbeda. Yang kedua, adanya pola hubungan dan serasi akibat adanya proses penyesuaian unsur budaya. Dan yang ketiga, adanya unsur-unsur budaya yang berbeda. Yang pertama, adanya semangat gotong royong. Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaannya. Hal ini dibuktikan beberapa daerah di Indonesia masih berlaku gotong royong. Yang kedua, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu melakukan interaksi dengan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, adanya tuntunan kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, individu harus melakukan kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kerjasama di masyarakat, dapat mendorong terciptanya integrasi sosial dan menghindari munculnya konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial yang berasal dari luar adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Contoh sederhananya adalah tetap berteman dengan orang walaupun agamanya berbeda. Yang kedua, adanya persamaan kebudayaan. Yang ketiga, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. Yang keempat, adanya sikap terbuka pada perubahan. Yang kelima, adanya tuntunan perkembangan zaman. Yang keenam, adanya tantangan dari pihak luar. Dan yang ketujuh, adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Integrasi sosial dapat terjadi karena adanya faktor pendorong dari dalam maupun dari luar individu. Selain faktor pendorong, ada pula faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang sifatnya heterogen. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Yang ketiga, adanya paham etnosentrisme. Yang keempat, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kelima, adanya ancaman dari luar. Yang keenam, adanya ketidakmerataan pembangunan.
Akomodasi merupakan salah satu proses integrasi sosial. Definisi akomodasi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surjono Sukanto menyatakan akomodasi memiliki dua arti, yaitu menunjuk suatu keadaan dan menunjuk suatu proses. Akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan berarti adanya keseimbangan dalam interaksi antara individu atau kelompok sosial yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, akomodasi yang menunjuk suatu proses diartikan sebagai usaha manusia untuk merendahkan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Menurut Jedwi Norwako dan Bagong Suyanto, akomodasi merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Gilin dan Gilin, akomodasi merupakan suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial. Dalam kamus sosiologi, kerjasama merupakan bentuk integrasi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama berawal dari kesamaan orientasi dan kesadaran dari setiap anggota masyarakat. Menurut Charles H. Coley, dikutip dari Sukanto, kerjasama muncul apabila seseorang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama. Koordinasi menurut kamus sosiologi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Dalam organisasi masyarakat, koordinasi merupakan faktor yang dominan. Tanpa adanya koordinasi, suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam kelompok terdiri atas orang-orang dengan sifat dan kepribadian yang berbeda-beda. Asimilasi merupakan sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Proses asimilasi tidak akan terjadi apabila antar individu atau kelompok tidak tumbuh sikap toleransi dan saling berempati. Menurut Narwoko, proses-proses asimilasi akan tumbuh apabila yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan kelompok lain dalam masyarakat, yang kedua, terisolasinya kebudayaan oleh kelompok sosial, yang ketiga, adanya rasa takut terhadap kebudayaan lain, yang keempat, perasaan in-group yang kuat, yang kelima, adanya diskriminasi antar kelompok yang berkuasa dengan kelompok minoritas, yang keenam, adanya perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan pertentangan antar kelompok. Integrasi normatif merupakan bentuk-bentuk integrasi sosial yang ada di masyarakat. Integrasi normatif dapat terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, norma merupakan pedoman untuk melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, dan anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku dengan baik. Dengan adanya norma tersebut, dapat mempersatukan masyarakat dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. Dalam integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Sebagai contohnya, Indonesia terdiri atas beberapa suku, kemudian mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi dari masing-masing suku yang ada. Integrasi koersif terbentuk karena adanya kekuasaan dari penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Sebagai contohnya, polisi yang memberikan gas air mata untuk menghentikan demonstrasi.